Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kajian sirah nabawiyah, belajar meraih cinta sejati kepada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, karya susunan Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Firanda Dirja LCMA. Beliau alhamdulillah berasal dari Sorong, yaitu Papua. Ya Allah, berikan kesempatan takdir yang baik, insyaallah ya, sampai Madinah belajar S1, S2 dan S3. Ini salah satu karya terbesar putra Indonesia, alhamdulillah, setelah Kiai Haji Munawar Khalil, kelengkapan tarikh Rasulullah SAW. Sudah ada PDF-nya, silahkan di download. Kita sudah sampai halaman 63, di mana yang sebelumnya di beberapa tempat ya di selayang pandang akhlak Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Itu yang ke-13. Yang ke-12, Rasulullah tidak pernah memukul orang lain kecuali dalam berjihad. Ini penting, saya ulang sedikit. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad biyadi. Rasulullah SAW tidak pernah memukul sesuatu apapun dengan tangannya. Walam ra'ah, dan istri beliau, ya, istri beliau tidak pernah dipukul satu pun. Istrinya ada 9, tidak ada, ya, kecuali dalam riwayat di mana Rasulullah menekan keras, ya, mirip memukul Aisyah radhiyallahu anha waktu beliau cemburu. Ya, di sini nggak dikutip hadis itu. Itu bukan pukulan marah. Ya, waktu Aisyah cemburu, Aisyah radhiyallahu anha kehilangan. Mudah-mudahan saya bisa tampilkan hadis itu di lain kesempatan di sini. Kehilangan Rasulullah. Aisyah lagi tidur bersama Rasulullah, tetap kehilangan. Ya, Aisyah mulai cemburu, dipikir Rasulullah kemana gitu. Wajar, ya, sebagai wanita banyak saingannya, banyak madunya. Lalu dicari-cari tidak ada, lalu Aisyah mengejar keluar, ternyata Rasulullah sedang berdoa di kuburan Baqi, mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Lalu Aisyah buru-buru balik. Rasulullah selesai doa langsung, ya, melihat Aisyah tidur, belaga tidur, tapi kedengaran gemuruh dadanya, ya, yang bergetar karena lari. Lalu ada apa engkau ya Aisyah? Ini mana hadis ya? Diam saja,
engkau mau ngasih tahu aku atau Robku yang akan ngasih tahu aku gini, ya begitu. Ya nanti mudah-mudahan saya sempat mencari hadisnya, ya, dan sekalian lihat derajatnya. Jadi Rasulullah ya walam merah tidak pernah memukul istri-istrinya, ya, wala khadimah tidak memukul khadamnya, yaitu pelayan beliau, ya, ila yujahida fi sabilillah, kecuali beliau saat berjihad di jalan Allah. Wa ma nila minhu syai'un qad, ya. Beliau pun tidak pernah membalas orang yang menyakiti beliau sama sekali. Ya, ini di bab selayang pandang akhlak Rasulullah. Dari segi akhlak, yaitu Rasulullah tidak pernah memukul orang lain kecuali dalam berjihad. Ya kalau berjihad jelas kita dipukul, mukul lagi, ditombak lagi, dipanah lagi, ya. Tapi tidak boleh menyiksa kecuali diperlukan, ya. Begitu sifat Rasulullah. Ya, wa manila minhu syai'un qad fayantakim min sahibi illa ayyun tahaka syai'un min maharimillah fayantakima lillahi azza wa jalla, ya. Beliau pun tidak pernah membalas orang yang menyakiti beliau kecuali jika yang dilanggar adalah larangan Allah, maka beliau pun akan membalas, ya, pelakunya karena Allah. Begitu. Hadis riwayat Muslim 2328. Ada kasus di mana seorang sahabat minta izin untuk memenggal kepala seorang yang selalu menghina Rasulullah, tapi minta izin kepada Rasulullah, ya, dalam sirah hadis Rasulullah izinkan, ya. Sahabat ini belaga, ya, berteman dengan orang itu, ikut menjajah Rasulullah juga agar dipercaya, agar dekat. Setelah dekat dipenggal. Terus beliau radhiyallahu balik ke Rasulullah dan menyesal. Ya Rasulullah, aku berkata tentangmu begini dalam pelangka dekat dengan orang tersebut, oknum tersebut, ya, ada namanya. Ya mudah-mudahan ada juga hadis di sini. Ya, Rasulullah memaafkan karena itu siasah, ya, begitu. Wallahu a'lam. Baik, kita sampai ke itu ulangan sedikit bisa didapatkan di video yang ke-18. Ini yang ke-18, ke-17, 16. Silahkan. Sekarang kita masuk kepada bagaimana Rasulullah SAW tertawa. Ya, sebelum itu ini masuk yang penting, saya ulang di sini. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Ya, setelah tidak pernah memukul, Rasulullah paling dermawan, dan ini penting untuk menghadapi bulan Ramadan. Ya, bab ini ada di video ke-17. Ya, Rasulullah sangat dermawan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan, terutama pada bulan Ramadan yang akan datang ini. Beberapa hari lagi insya Allah kita akan menghadapi Ramadan. Hadis-hadis ini sangat penting. Kedermawanan itu adalah universal. Orang kafir juga senang sama orang dermawan. Orang musyrik, penyembah batu, penyembah bulan, penyembah bintang senang pada orang dermawan. Ini universal. Ya, dan sebaliknya, bakhil, belit, dan segalanya seperti itu, bakhil, kedekut, dan lain-lain, itu dibenci sama orang, baik orang Islam, orang kafir, ya begitu. Dan alhamdulillah, ya ini wallahu a'lam bagaimana cara menilainya. Indonesia termasuk negara paling dermawan nomor 1 di dunia, ya begitu. Dan ini banyak sosial eksperimen di medsos dan lain-lain. Itu dimana rakyat
Indonesia yang miskin dan lain-lain siap membantu turis ya yang sesat, yang kelaparan dan lain-lain, itu ada. Ya sekarang ini mudah didapatkan berita-berita itu, walaupun mungkin konten dan lain-lain, tapi di situ dinilai ya orang-orang asing mengakui kedermawanan orang Indonesia. Ini adalah sifat yang sudah ada sejak dulu. Gotong royong, dermawan, murah senyum, lemah lembut, itu ada di masyarakat Indonesia sebelum Islam datang. Oleh sebab itu Rasulullah juga Quraisy itu mulia, ya, menjamu tamu Allah, yaitu Baitullah, walaupun masih ada kesyirikan, tapi mereka mulia. Ada di antara tokoh Quraisy yang masak sedemikian besar alat masaknya itu sampai ratusan orang yang ngaduk makanan itu. Setiap tamu datang, tamu Allah, dia adalah orang Muslim. Yang Aisyah bertanya apakah dia akan masuk jannah? Wahai Rasulullah, tidak. Ya, karena dia mati dalam keadaan syirik. Tapi dermawan. Sebab Rasulullah bersabda, "Bu'itsu lil utami makarimal akhlak." Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan makarimal akhlak. Ya, di sini menyempurnakan artinya sudah ada akhlak-akhlak dasar dari setiap bangsa, suku bangsa manusia. Kalau di Papua, ya saya pernah sana sekali, Tanah Merah juga, Bovendigul, tempat di penjaranya para pahlawan, Muhammad Hatta, Sahrir. Ya saya kita ada pondok di sana, alhamdulillah, pondok kecil. Di situ masyarakat Papua jika punya harta langsung dihabiskan hari itu. Ya, kalau dia dapat nih, misalkan berburu dan dapat uang, misalkan 1.000.000, dihabiskan hari itu. Dia nggak mikir, dia nggak ada konsep menyimpan. Dia habiskan untuk dirinya, dia habiskan untuk keluarganya, makan begitu atau beli apalah. Ya mungkin yang belum Islam, mungkin yang haram. Kalau belum habis juga dikasih ke temannya. Ini sifat bagus sebenarnya. Rasulullah tidak pernah menyimpan, pernah sholat buru-buru, cepat-cepat, bukan karena ya apa-apa. Ya Rasulullah kalau sholat tertib, zikir dan lain-lain, tapi pada saat itu sholat cepat-cepat. Ya kenapa? Karena masih ada emas yang beliau belum bagikan. Beliau Rasulullah orang kaya, mana tercatat 100 ekor unta dalam sekali kurban, pernah Ali Ridwan yang menyembelihnya, ya gitu. Ini hanya flashback sedikit. Dan juga Rasulullah pernah memakai baju yang sangat lusuh, maksudnya jelek. Memang Rasulullah tidak mementingkan itu. Lalu ada seorang wanita membuatkannya atau membelikannya baju yang bagus. Baru Rasulullah pakai, ada seseorang yang tertarik, ya, lalu memintanya dari Rasulullah. Ya, tanpa ada wajah marah dan cemberut sedikit pun, Nabi SAW pun kemudian memberikan pakaian yang baru saja dia dapatkan ya kepada orang tersebut. Melihat hal tersebut, orang-orang pun berkata, sahabat sekitarnya berkata, ma ahsanta labisa Nabiya sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha thumma sa'altah wa alimta annahu la yaruddu qala inni wallah ma sa'altuhu li albasahu innama sa'altuhu litakuna kafani. Ya, para sahabat bingung, kamu ini bagaimana? Nabi SAW memakainya karena butuh, karena perlu. Kenapa kamu memintanya? Ya Rasulullah lagi pakai pakaian kurang bagus, ada wanita yang melihatnya kurang nyaman, lalu ditawarkan dan Rasulullah mau, lalu dibikinkan dan dipakai. Tahu sahabat memintanya, ya. Sahabat lain marah, bukan marah, menyinggung.
kamu ini bagaimana? Nabi SAW makanya karena butuh. Mengapa kamu memintanya padahal kamu tahu bahwa beliau tidak akan menolak orang yang meminta? Ingat, Rasulullah terkenal Nabi Rahmah, ya, Nabi yang dermawan, tidak takut miskin sama sekali. Pernah memberi 300 onta. Kalau satu onta itu harga 50 juta, ya dihitunglah sendiri, sekitar miliar kepada kepala suku. Ya inilah, beliau tidak akan menolak orang yang meminta. Ia pun berkata, nih orang sahabat yang meminta baju ini berkata, sesungguhnya demi Allah tidaklah meminta untuk dipakai, namun saya memintanya agar menjadi kafan saya nanti. Ya, sahabat ini berpikir jauh, bukan untuk dia datang ke pesta ini itu, untuk kafan. Ya, semoga dengan dikafani sebagaimana Rasulullah pernah mengkafani Abdullah munafik, tokoh Abdullah, ya, tokoh munafik Madinah, ya, Abdullah bin Salul. Itu wafat dikasih jubahnya, tapi nggak bermanfaat karena dia orang munafik. Ya, yang munafik fidarki asfalin nar, orang-orang munafik di keraknya neraka. Sehingga Umar waktu Rasulullah mendoakan, dia menyebutkan, ditegur oleh Umar dan turun ayat, ya, untuk melarangnya. Allah membenarkan tindakan Umar radhiyallahu. Sahal radhiyallahu yang meriwayatkan hadis tersebut kemudian menyebutkan bahwa benar orang tersebut dikafankan dengan kain yang dia minta dari Nabi Muhammad SAW. Ya, lihat Sahih Bukhari nomor 1277. Nah, ini menjadi tabaruk dari benda-benda yang Rasul. Tapi sekarang ini banyak tokoh-tokoh mencari uang dengan cara yang sangat zalim, dengan khurafat, bid'ah dan lain-lain. Ini selendang Rasul, padahal dia beli di Tanah Abang, ya, obralan lagi, diskonnya banyak lagi. Dia jual 100.000, 200.000 pada cium-cium. Ini sekarang benda-benda itu, ada ulama dari Saudi menyatakan benda-benda peninggalan Nabi dianggap sudah tidak ada. Kalau dianggap ada, bahkan ada khurafat-khurafat seperti ini. Makanya ulama bilang tidak ada, baik sendal dan lain-lain. Ya, yang ada Al-Quran dan Sunnah itu cari berkah dari situ, dan sirah, ya, sirah Nabi, belajar dari situ, akan bermanfaat dunia dan akhirat. Tapi benda-benda gak usah dicari. Rambut pun, rambut neneknya dijadikan rambut Nabi. Siapa mau tes DNA nggak mau? Kalau memang benar ini benda Nabi, sekarang bisa tes DNA, tes carbon dating, ya, kalau yang belajar fisika itu tahu kan, benda ini ada karbonnya. Karbonnya dites umurnya berapa, ya, sesuai dengan zaman Nabi hidup, itu baru carbon dating. Nanti kalau rambut DNA sekarang sudah cukup canggih, ya, begitu. Jadi jangan mudah-mudah membeli barang, mencium, ya, sampai nangis. Katanya beli tenambang obralan. Alhamdulillah. Nanti ada lagi selendang, di sana. Ini aneh. Bahkan di Indonesia ini didapatkan kata kubur Rasulullah di daerah Sunda, Jawa Barat. Kubur Rasulullah. Rasulullah memang pernah kesini, kok kuburannya ada di sini. Ini terlalu aneh. Ada satu gua yang menembus ke Mekah. Saya pernah nganterin teman karena saya masih kecil SMP, disuruh ini sumur wali ini tembus ke air Zam-Zam. Disuruh minum. Ajib, ya. Ini khurafat ini banyak. Ya, tanpa ilmu, ya Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah.
Doa ini sangat penting dibaca setiap saat, di sujud, di ruku. Karena apa? Dunia ini tanpa petunjuk dari Allah kita banyak sesat. Baca buku, sudah pengen baca buku masih bisa sesat. Ya, karena banyak buku aneh-aneh. Baca berita agama, penceramah juga banyak aneh-aneh. Ya, begitu. Contoh lain, Nabi Muhammad SAW pernah didatangi oleh seorang Arab Badui. Kemudian orang tersebut meminta pada Nabi Muhammad SAW kambing yang banyak kayak ini. Anas bin Malik pun meriwayatkan, fa'atahu ghanaman baina jabalain wa raja'a ila qaumi faqala ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yahsal faqah. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan kepadanya kambing sepenuh lembah. Lalu ia pun kembali kepada kaumnya dan berkata, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Sungguhnya Muhammad, yang dia manggil Muhammad, memberi pemberian tanpa takut kemiskinan sama sekali. Ya, ini surat Muslim 2302. Sepenuh lembah, taruhlah satu lembah luas. Kalau kambing itu ada ya 500 ekor, ya kali 2 juta paling kecil. Di kambing-kambing Arab mungkin seger 3 jutaan ke atas. 3 juta kali satu lembah, 500 ekor. Silakan itu sendiri. Ya, sungguh luar biasa kedermaan Nabi Muhammad SAW. Ya, apalagi di bulan Ramadan. Gitu. Dan semua pemberian ini ada unsur dakwah. Jadi kita juga sebagai dai, sebagai orang yang ingin berdakwah, boleh jangan ilmu saja. Sekali-sekali menolong, ya. Mau apa Bu, apa yang saya perlu tolong, begitu. Begitulah Rasulullah berdakwah dengan lisan, bil hal, bil mal. Ya, nafs. Berdakwah itu dengan lisan, ini seperti nasihat, nggak harus di mimbar. Bilhal, ya, dengan tingkah laku, mencontohkan, datang ke masjid, ya itu tingkah laku. Bilhal, bilmal, seperti ini, dermawan seperti Rasulullah. Walaupun sekedar memberi kikil kaki kambing itu dianjurkan. Di Arab kiki kambing itu sangat murah, ya mungkin dibuang, tapi Rasul menyatakan kasih tetanggamu ya kuah yang banyak kalau masak kuah, dan walaupun jangan meremehkan, kamu jangan remeh, walaupun dikasih setelah orang itu buang bukan urusan kita, yang penting kita menjalankan sunnah. Ya kalau bisa dagingnya bagus, gitu. Dan ini ada juga unsur dakwah dermawan itu. Sebagaimana ya seseorang ini, yaitu Nabi SAW dalam perang Hunain, ya, namun waktu itu ya belum, ya, ini ada sahabat sebelum masuk Islam namanya Safwan bin Umayyah. Ya, saya ulang-ulang ini ya agar bermanfaat untuk kita semua. Waktu Rasulullah Safwan bin Umayyah ini anak dari seorang tokoh, ya begitu. Waktu Rasulullah menaklukkan Mekah, ya ini sifat Rasulullah. Waktu Rasulullah menaklukkan Mekah, ia pun lari keluar kota karena dia benci banget Rasulullah, dia ingin bunuh Rasulullah, lalu kabur. Ya, Rasulullah telah menjamin keamanan baginya, maka barulah Safwan bin Umayyah kembali ke kota Makkah. Ini penting saya bacakan, hampir semua penting. Ya, di antara kisah menakjubkan lainnya adalah kisah antara Nabi Muhammad SAW dengan Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Yaitu Khalaf, dia adalah anak dari Umayyah bin Khalaf yang meninggal dalam perang Badar, dibunuh oleh Bilal, ya radhiyallahu anhu. Sementara dahulu dia adalah
majikannya Bilal. Kalau nggak salah ini yang menyiksa Bilal. Safwan bin Umayyah sangat membenci Rasulullah SAW dan selalu ingin balas dendam atas kematian ayahnya yang dibunuh oleh para sahabat. Ya, sehingga ia selalu berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa perangan. Bahkan ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, ia pun lari keluar kota Mekah. Tahu Rasulullah masuk Fatul Mekah, dia lari. Ya. Namun ketika Rasulullah telah menjamin keamanan baginya, maka barulah Safwan bin Umayyah kembali ke kota Mekah. Ini dibahas di bab sebelumnya, yaitu Rasulullah bermaaf. Waktu Fatul Mekah, Rasulullah itu tidak masuk seperti masuknya seorang raja. Beliau nunduk ya sampai jenggotnya kena pelana, saking merendahnya, ya, gitu, saking tawadhu. Bukan masuknya seorang raja. Ya, Genghis Khan, anaknya salah satu Kublai Khan atau siapa, masuk kota Baghdad, ya, pada saat itu Bani Umayyah Abbasiyah itu hancur kota, ya, hancur sehancur-hancurnya. Ada salah satu perdana menteri, ya, dan di dalam kota, di dalam istana digali itu emas-emas diangkat. Ini sejarah ya, emas-emas diangkat yang ditimbun oleh khalifah pada saat itu. Dan salah satu perdana menteri atau menterinya ditangkap, ya, ada emas atau perak dibakar, disiramkan ke matanya. Nah, inilah emas yang kamu tumpuk, begitu. Dan Genghis Khan, anak buahnya Kublai Khan atau siapa, ya, itu menulis surat dengan ayat Quran. Ulama yang bekerja untuk kaum ini Mongol, yaitu ya salah satu ayatnya maknanya, aku ini adalah hukuman bagimu kalau kamu melupakan ajaran agamamu. Begitu. Dia tahu ulama disuruh tulis itu. Karena mereka udah cinta dunia, aku datang untuk menghancurkan duniamu. Begitulah intinya. Itu kalau raja-raja datang seperti itu. Tapi Rasulullah tidak. Fatul Mekah, Safwan ini dijamin. Walaupun niatnya membunuh terus. Ya, setelah beberapa saat ia ikut bersama Nabi Muhammad SAW dalam perang Hunain. Namun waktu itu ia belum masuk Islam. Di sini Rasulullah memberi izin orang kafir ikut jihad, ikut perang. Ya, ketika selesai perang, Rasulullah SAW bersama para sahabat yang lain mendapatkan banyak ghanimah. Ingat, Rasulullah selalu banyak ghanimah itu emas dan lain-lain numpuk. Ya, Rasulullah punya bagian di situ. Kemudian Rasulullah SAW melihat Safwan bin Umayyah dan mengetahui bahwa ia adalah orang yang senang dengan dunia. Ya wajar, orang kafir senang dunia. Ya, belum Islam lagi nih. Beliau SAW pun mengambil 100 ekor unta dan memberikannya kepada Safwan. 100 ekor unta. Ya, sekarang ini 100 ekor unta. Sapi limousin yang berat, ya, itu 100 juta. Kalau untanya ini ya kisaran sekitar 50 juta. 50 juta kali 100 berapa tuh? Ya, berapa Pak? 1 miliar. Berapa miliar kan? 5M. Ya. Padahal orang kafir nih. Karena itu perang. Setelah itu Nabi Muhammad SAW memberinya kembali 200 unta. 5M, 15M. Bagaimana Rasulullah miskin bisa ngasih seperti itu? Tapi Rasulullah kadang-kadang tidak memerlukannya itu. Coba antum bayangkan ya, saya kemarin menjelaskan tentang pertanyaan Rasulullah kaya apa miskin. Kalau kita tahu-tahu dia diundang ke negeri Brunei, Raja Brunei Bolkiah itu mempunyai istana yang kamar mana bisa menerima kamu ribuan, mobilnya juga banyak, Rolls Royce itu inden. Saya pernah ngajar di Australia, murid saya punya 3 Rolls Royce. Ya, dia cerita, Ustaz, ini Rolls Royce harus inden langsung dari England, dari
Australia, dari Inggris, nggak bisa beli di Australia. Oh iya, iya, alhamdulillah. Itu memperkenalkan sambil makan gitu. Nah kalau kita diundang oleh Raja Bolkiah kan, Brunei, terus tahu Raja Bolkiah gini, Bapak, ini semua buat Bapak ya, saya senang sama Bapak, ini semua buat Bapak, ya silahkan. Kalau orang sudah dapatkan istana, Rolls Royce, apa masih mikir Balat? Balat tuh ambil tuh rumah saya di Balat, buat siapa lah terserah. Begitu, dunia itu begitu. Rasulullah itu udah pernah lihat jannah, pernah dengar rumah megah punya Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Ditanya nih gedung siapa? Oh itu punya Ummu Sulaim. Ya, padahal Ummu Sulaim masih hidup. Rasulullah pernah mendengar tapak bakiat atau sendalnya Bilal. Rasulullah pernah melihat seorang lagi wudhu di istana yang besar. Ya lalu ditanya ini, ya Rasul mendekat. Rasulullah tanya ini punya siapa? Punya Umar. Dia kabur menjauh Rasulullah. Ya, aku tahu Umar itu pencemburu katanya. Umar nangis, bagaimana aku bisa cemburu dengan engkau ya Rasulullah? Ya Umar nangis. Ya, jadi dunia ini kecil. Kalau kita bisa naik ke langit, dan sekarang ini sudah mulai bagus kan, explanation, istilah penjelasan tentang alam semesta sudah mulai bagus. Ya background saya fisika, saya tertarik atas alam semesta ini. Ya, ada galaksi dan ada galaksi-galaksi lain. Ada cahaya yang sampai ke mata kita padahal bintangnya sudah mati, sudah hancur. Cahaya ini baru sampai ke kita. Ya, ratusan tahun dan lain-lain begitu. Saat ini kita lihat kalau kedipan itu belum tentu itu masih ada bendanya, saking luasnya. Itu masih alam itu. Dan semua udah tembus, Bapak Islam itu tembus, sudah lewat itu alam di bawah arsy, kan di bawah kursi. Alam semesta itu di bawah kursi, di atas kursi ada arsy. Yang bandingan alam semesta ini seperti gelang dilempar ke padang pasir, itu alam semesta dibanding kursi. Kursi dan alam semesta dibanding arsy Allah seperti ya gelang dengan tameng atau seperti itu, pokoknya luas. Ya. Dan Allah berada di atas arsy. Dan Rasulullah naik. Bagaimana Rasulullah melihat bumi? Mungkin kayak pasir yang kita rebutin ini sampai pertumpahan darah. Rasulullah melihatnya seperti pasir. Kalau Rasulullah ke bawah gitu, walaupun tidak ada penjelasan, tapi logika saya melihat, ya kalau lihat pasir, antum sedang di atas tuh. Bintang-bintang besar aja kita lihat kayak titik doang. Itu kadang-kadang lebih besar miliaran kali dari bulan. Nah Rasulullah melihat bumi kayak gitu. Kalau kita naik pesawat kan bumi makin kecil kan, itu baru pesawat. Ini antariksa terus, itu kayak pasir. Terus Rasulullah disuruh cinta sama dunia. Ya, padahal Rasulullah udah melihat jannah, melihat dahsyatnya neraka. Ya, makanya kalau 300 onta, 200 onta mah biasa itu. Ya. Dan pada saat itu Safwan diberi 100 ekor unta dan memberikannya kepada Safwan. Setelah itu Nabi Muhammad SAW memberinya kembali 200 onta. Lalu Safwan bin Umayyah berkata, "Wallahi laqad atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'atani wa innahu la abghadun nas ilaihi wa ma yariha yu'tini hatta innahu la habbu an-nas ilaihi." Demi Allah, Rasulullah SAW ya, telah memberiku hadiah yang banyak sekali. Sebenarnya dahulu ia adalah orang yang paling saya benci, tapi karena ia selalu memberi hadiah kepadaku,
sehingga beliau kini adalah orang yang paling saya cintai. Hadis riwayat Muslim 2313. Ini sesuai dengan hadis yang singkat, ya. Tahaddu, tahabbu. Kasihlah hadiah biar menambah kecintaan. Buktinya ini Rasulullah bukan sekadar bersabda, tapi mengamalkan 300 ontak kepada orang yang belum masuk Islam, sampai orang ini cinta pada Allah dan Rasulnya. Tidak ada manusia setelah itu yang aku cintai. Padahal dulu mau bunuh terus. Ya begitulah. Ya hendaklah kita para dai atau ingin umatnya seperti itu meniru Rasulullah SAW. Ya, kita masuk kepada bagaimana Rasulullah SAW tertawa. Ya, tertawa itu fitrah manusia. Ya, di sini ditulis oleh Ustaz. Ya, kebanyakan tawa Rasulullah SAW berupa senyuman. Abdullah bin Al-Harith berkata, maka nadhahiku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuman. Tertawanya Rasulullah SAW tidak lain melainkan sebatas senyuman. Ya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3642. Beliau menyatakan hadis ini sahih gharib. Ya. Jadi Rasulullah jarang tertawa terbahak-bahak, tidak diberitakan. Tertawanya beliau berupa senyuman, dan senyumnya indah sekali. Ya, indah sekali. Ya, gitu. Dalam riwayat lain, fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawadiz. Rasulullah SAW pun tertawa hingga terlihatlah gigi-gigi geramnya. Ya, gigi-gigi geramnya beliau. Ini hadis riwayat Bukhari 6087. Ketika mengomentari hadis ini, Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan bahwasanya berdasarkan hadis-hadis yang ada, seringnya Rasulullah SAW hanya tersenyum, tidak sampai tertawa, meskipun terkadang Rasulullah SAW juga tertawa. Dan memang dimakruhkan bagi seorang muslim untuk terlalu banyak dan berlebihan dalam tertawa, karena ia dapat melunturkan kewibawaan dan juga mematikan hati. Ya, lihat itu kan. Jadi Rasulullah senyum keseringan. Ya, senyum, misalkan ada sahabat yang lucu, ya, atau kasus-kasus ya seperti itu. Ya, nanti mungkin ada diskusi untuk membahas itu. 15. Rasulullah SAW ada orang yang lembut. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat lembut. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu mampu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Quran surat Ali Imran 159. Lemah lembut ini adalah sifat yang universal juga. Orang semua di mana walaupun di negeri yang banyak pembunuhan, ya, lemah lembut ini sangat disenangi. Dan termasuk juga sifat orang Indonesia. Ya, kalau kita yang pernah di luar negeri itu merasa mereka melihat orang Indonesia senang. Ya, banyak di Australia waktu saya di sana, mereka banyak belajarnya mencari guru orang Indonesia. Padahal orang Arab banyak di sana. Saya pernah nanya, kan di sana ada Syekh, ada ini. Saya nggak mau orang Arab, saya mau orang Indonesia. Ya, ini kelebihan. Ya, kenapa? Ya, kamu lembut, begitu, murah senyum. Padahal orang Arab juga kalau yang baik kalah orang Indonesia. Sudah baik alim. Ulama-ulama yang kita temui, masya Allah, ya, rahim, mereka rahim, ya, sangat lembut. Maka kebetulan mungkin ada orang-orang bule ini ketemunya Arab-Arab Baduy, orang-orang yang kasar, gitu. Jadi di generalisasi, ya, di lebak uyuh apa itu bahasa Jawanya, dipukul rata, ya, nggak boleh. Ya, tapi orang awam
menilai apa yang mereka rasakan. Orang India mereka kalau belajar dari orang India, orang Islam, orang Melayu, orang Indonesia dicari sekali, ya begitu. Dan ini dakwah bil hal. Kalau kita bisa memahami ini dakwah bil hal. Yang ke-16, Rasulullah SAW adalah orang yang sangat pemalu. Nah, ini penting di zaman ini. Abu Sa'id Al-Khudri menentukan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam shadda hayaan min al-adra'i fi khidriha. Yang artinya, ya Ustaz menulis artinya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat pemalu, bahkan melebihi seorang gadis yang berada dalam pingitan. Hadis riwayat Bukhari nomor 6102 dan Muslim 2320. Gadis pingitan itu pemalu dulu ya, tapi nggak tahu sekarang gadis pingitan ada nggak masih gadis pingitan. Dan kalau ditanya gadis itu dalam kaidah fikih, seorang gadis ditanya kamu mau nggak nikah dengan fulan bin fulan setelah nazar, diamnya itu setuju. Janda diamnya harus ya saya senang, ya saya terima lamarannya, begitu. Sekarang ini aneh, perawat gadis ya, ada ustadz yang gak paham kaidah ini dan jarang dipakai ya. Setelah pelamar datang dengan keluarganya mengungkapkan hajatnya baik melalui protokol atau pemuda tersebut, tahu wanitanya juga dikasih mic. Iya saya terima, alhamdulillah. Nggak perlu itu udah kehilangan marwah sebenarnya. Nggak perlu wanita itu ngomong, apalagi di depan banyak ajnabi. Sudah diamnya itu, dia nolak nggak, ya sudah diamnya saja itu udah terima. Masa wanita, ya mau merendahkan dirinya. Inilah Islam yang sudah banyak ditinggalkan amalan-amalan. Coba ya, itu merendahkan diri, martabat wanita. Wanita itu tinggi pemalunya. Makanya di sini seperti gadis yang berada dalam pingitan. Gadis yang ada dalam pingitan itu pemalu, nggak mau keluar. Seringan di rumah karena dia sedang dipingit, buang gentayangan di mall dan lain-lain. Gadis-gadis kok. Dia akan dipingit, akan dilihat kemurniannya. Sampai bahasanya aja dilihat. Kalau janda, ya jelas, ya saya mau itu, saya terima Pak. Misalkan walinya nanya, kamu udah nazar? Sudah dinazar kamu? Ya. Kamu juga boleh lihat, udah nazar, dua-duanya udah lihat. Gimana? Nah, gimana deh? Ya saya mau. Itu harus ada pernyataan itu. Saya terima laporannya. Sudah. Nah, ini banyak. Saya udah mengantar berapa kali ya pernikahan, tapi ya saya terangkan di majelis itu. Ya, sampai dialog panjang antara anak dan anak perempuannya dan bapaknya kayak drama gitu. Udah nggak perlu Pak, sudah cukup diamnya. Kecuali dia nolak. Kalau dia nolak saya nggak mau. Ya, gadis nih kalau diamnya itu nerima. Kalau nolaknya ngomong, saya nggak mau, saya belum siap, saya nggak cocok sama dia, itu boleh. Atau dengan bahasa yang bagus. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Dia udah 43 menit. Ya, silakan. Tadi Ustaz, yang Rasulullah dibikinkan baju dari Ustaz. Terus ada sahabat yang meminta tadi untuk sebagai kafan. Itu apakah baju Rasulullah itu hanya kain yang bisa dipakai kafan itu atau Ya, kalau beritanya baju yang lengkap, ada tangan, ada ini, dan boleh, ya, karena nggak ada dibilang ini kesaksian sahabat perawi, bahkan hadis yang ditambah ya disarah oleh para perawinya itu hadis yang bagus. Ya, Sahal radhiyallahu yang meriwayatkan hadis tersebut kemudian menyebutkan bahwa benar orang tersebut dikafankan dengan kain yang
dia minta dari Nabi. Di sini disebut kain. Mungkin bentuknya dirubah, wallahu a'lam. Ya, rinciannya kita nggak dapat. Saya baru dapat, bukan nggak ada. Mungkin ada rinciannya, tapi Ustaz juga akan merinci di sini. Ya, hanya menjelaskan beliau mungkin di sini Ustaz bilang kain. Ya, kain yang dia minta dari Nabi menjadikan kain kafan. Wallahu a'lam. Ya. Atau dibentuk seperti kain lalu dibungkus begitu. Itu dari Nabi ya. Ya mungkin tabaruk, dia bertabaruk. Sebagaimana ada kisah yang ya seperti itu. Ada sahabat dia simpan rambut Nabi, lalu dia minta waktu aku mati nanti kalau nggak salah masukkan ke mulutku rambut itu. Itu rambut Nabi asli, karena kalau Nabi cukuran berebut tuh orang ambil masukin. Ya, tabaruk dengan zat itu boleh. Air wudhu Nabi itu direbut, usapkan boleh. Atau berwudhu dengan bekas air wudhu Nabi. Nah, ini baju atau kain. Mungkin waktu baju dirubah biar seperti kafan. Yang jelas dia dikafani dengan baju yang dapat dari Nabi karena diminta begitu. Setelah aja ada pertanyaan lagi. Kita masih ada 10 menit lagi. Silakan. Kalau keberanian ada babnya yaitu di 17. Selain pandang sifat Nabi. Kalau berani Rasulullah jangan tanya. Ya, Anas bin Malik menuturkan radhiyallahu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas, wasja'an nas, wajwadan nas. Rasulullah itu sallallahu adalah orang yang paling baik, paling berani, paling dermawan. Sudah paling, sudah mentok itu. Gak ada lagi orang yang paling baik. Tidak ada lagi di muka bumi, baik Nabi atau Rasul, yang paling berani dan paling dermawan. Berani Nabi Muhammad SAW juga sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Ingat, yang meriwayatkan Ali. Antum kenal Ali? Ya. Hal ta'arif Ali radhiyallahu. Dia dibilang ini Haidar, singa. Pernah perang tanding aku Ali. Ya, bapakku ibuku menamakan ini singa yang siap menerkam lawannya, ya, Sa'irul gitu. Perang tanding ini. Ya. Yang kita tahu bahwa beliau pun orang yang juga berani, yang sangat berani. Ya, ini. Ya, ada catatan kaki. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang sahabat yang sangat pemberani. Dialah yang menjadi pahlawan ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah, dan kisahnya sangat masyhur. Ketika itu orang-orang musyrikin mengadakan sayembara untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ternyata yang tidur di tempat tidur Nabi Muhammad SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Sementara Nabi Muhammad pergi berhijrah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib tentu orang yang sangat berani, karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu memiliki resiko yang besar. Karena suatu-waktu dia bisa saja ditikam oleh orang-orang musyrikin. Ya, diceritakan juga terjadi perang Khandaq. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, siapa yang bisa membunuh Amr bin Ud? Maka Ali bin Abi Thalib pun, ya, radhiyallahu pun maju untuk membunuhnya. Padahal Amr bin Ud itu adalah seorang pendekar peperangan yang terkenal dengan keberaniannya. Dia pun akhirnya bisa membunuh Amr bin Ud. Ya, begitu. Disebutkan juga pada perang Khaybar muncul seorang bernama Marhab, seorang jagoan yang pernah berkata, Syaki silahi batlun mujarrab. Aku adalah orang yang sangat piawi memainkan senjata dan terbukti kehebatannya. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu kemudian menghadapinya dengan mengatakan, Ana alladhi
ya samaitani ummi Khaydar, ya kalaithi ghabati karihil ya manzara. Coba, ini perang tanding, duel istilahnya. Ya, di mana ada pasukan jagoan musyrikin nantang duel. Ya, yang aku lihat dalam menggunakan alat perang. Lalu menjawab, aku adalah orang yang ibuku menamakan aku dengan singa hutan. Haidar itu singa hutan. Makanya orang Syiah banyak tuh namanya Haidar. Tapi tidak semua Haidar orang Syiah. Kebanyakan, hati-hati, Haidar itu orang Syiah. Aku adalah orang yang ibuku menamakan aku dengan singa hutan yang mengerikan. Ya, penampakannya. Ya, lihat saya Muslim 1087 begitu. Jadi yang menyatakan Nabi pemberani, orang yang berani. Orang berani tahu tuh orang itu berani. Alim tahu orang itu alim. Ya, begitu. Pengakuan alim kepada orang lain, tazkiyahnya itu tahu dia memang orang alim ini. Ya, begitu. Namun ketika berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, ia berkata, radhiyallahu alim, begitu ngomong tentang Nabi, ini kesaksian seorang pemberani terhadap keberanian Nabi SAW. Kunna idha marar ba'su, ya, kunna idha marar ba'su, walakiyal kaum ittaqayna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fama yakunu minna ahadun adna minal qaumi min. Ya. Jika peperangan sedang memanas atau bergejolak, dulu kan perang fisik, enggak kayak sekarang. Toto meledak, enggak. Dulu benar-benar dengan pedang, panah, tombak, alat yang putar itu godam dan apa itu. Nah itu. Jika peperangan sedang memanas, lalu kaum yang satu telah bertemu dengan musuhnya, maka kami berlindung di balik tubuh Rasulullah SAW, sehingga tidak ada seorang pun yang lebih dekat dengan musuh daripada Rasulullah SAW. Ya, di riwayat Ahmad nomor 1347. Al-Naud menyatakan di dalam ta'liqnya bahwa sanad hadis ini sahih. Ya, dulu peperangan tuh ya face to face. Ya, berhadapan, gentle, ya jagoan benar. Dan Rasulullah itu kalau sudah perang bukan bintang komandan, bintang 4, bintang 5 di tenda, bukan sesekali di tenda. Tapi keseringan Rasulullah maju paling depan, sahabat seperti Ali di belakangnya ngumpet. Bukan ngumpet, memang kondisi perang itu beda. Ya, beda. Ya. Yang jago dalil kalau udah di medan perang ya, banyak kesaksian dari Ikhwan ya. Saudara Rahman 5 tahun di Al-Ghad kelihatan yang jago terus datang untuk takhusus dulu ya. Zaman kita di Haroki kelihatan itu banyak ngomong begitu masuk menghadapi Rusia. Ya, baru latihan aja bisa terkencing-kencing. Beda di lapangan dulu, nggak di mimbar ini. Ada singa mimbar, singa lapangan. Itu yang ngomong dia iman. Ada orang sederhana ya nggak ilmunya tapi berani ada. Keberanian itu dites di sana. Ya, sekarang di Moro di hutan sendirian jaga begitu. Resikonya kepala pecah karena banyak sniper. Gitu. Nah Allah membuktikan itu. Dan Rasulullah di medan perang beraninya seperti itu. Yang bicara ini dari orang yang berani. Lihatlah bagaimana perkataan seorang yang dikenal dengan keberaniannya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling di depan tatkala perang sudah sangat memanas dan para sahabat berlindung di belakang beliau. Sungguh keberanian beliau SAW tidak akan diragukan lagi. Ya. Dalam suatu hadis ketika terjadi perang Hunain, Allah Jalla Jalaluhu menegur sebagian para sahabat atau orang-orang munafik
yang bersama dengan pasukan Nabi Muhammad SAW yang bangga dengan jumlah yang banyak. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Sungguhnya Allah telah menolong kalian, hai para mukminin, di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kalian menjadi congkak karena banyaknya jumlah kalian, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Dan bumi yang luas itu telah terasa sempit oleh kalian. Kemudian kalian lari ke belakang dengan bercerai-berai. Surat At-Taubah ayat 25. Baik, ini kita akhiri di sini, di mana kesaksian banyak itu bukan jadi jaminan. Jadi sepertinya Rasulullah pernah menang dalam perang Badar, ya 300 melawan ribuan. Dan di sini Rasulullah punya pasukan banyak, tapi orang sahabat pada saat itu menjadi congkak, artinya mengandalkan kekuatan. Ya, agak kurang tawakalnya pada Allah. Kebergantungan dan diri kita kepada Allah berkurang. Begitulah, hati-hati. Ya. Dan ketika itu ada seorang yang sesumbar. Lan nughlabal yauma min qillah. Kita tidak akan kalah dengan jumlah yang sedikit. Kalau yang paham bahasa Arab, lan itu huruf ya, lan itu selamanya. Ya, ini kesombongan. Allah tidak ridho hambanya yang sombong, walaupun dia sahabat, walaupun yang dilawan ini musyrik kafir, tapi karena sombong Allah tidak tolong. Karena sahabat pada situ sudah salah perhitungan. Mereka mengandalkan kebanyakan kelengkapan peperangan, ya, sehingga sesumbar. Ya, lan nughlabal yauma min qillah. Kita tidak akan kalah dengan jumlah yang sedikit. Jadi mereka sudah memakai logika yang lupa kepada strategi sebelumnya, bahwa perang itu tergantung pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. 3 menit lagi biar saya habiskan bab ini, bagian bab. Mendengar tersebut membuat Nabi Muhammad SAW merasa berat, ya. Beliau SAW merasa berat karena melihat pasukannya bertawakal dengan jumlah yang banyak sehingga lupa dengan Allah SWT. Maka benar saja ketika awal peperangan mereka diserang oleh kabilah Hawazin, sehingga pasukan kaum muslimin pun mundur atau baca kabur. Dan yang tidak mundur hanyalah Nabi Muhammad SAW, ya, yang berada di atas tundangannya maju ke depan lalu berkata, ini seorang komandan diperlukan keberanian. Pada saat pasukan mundur, dia maju, bukan ikut mundur, bukan paling belakang. Ana nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Ya, dalam ini dia boleh bersair untuk membangkitkan semangat. Syair Nabi adalah, aku adalah seorang Nabi yang tidak berdusta, dan aku adalah anak dari Abdul Muttalib. Boleh membawa nama besar kakeknya, ya, bahwa Quraisy, sebagaimana tafsir ya Lilafi Quraisy, ya, yang kita telah bahas, memang Quraisy itu unggul, ya, keunggulannya itu dibuktikan di kalangan Arab. Ya, oleh karenanya ketika kita berbicara tentang keberanian, maka Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling berani di antara kaum muslimin. Wallahu a'lam. Kita cukupkan karena sudah 1 jam. Semoga kajian ini bermanfaat untuk diri saya, keluarga, dan rekan sekalian. Dan saya mohon maaf jika dalam pembacaannya tidak begitu jelas atau terbata-bata, dan saya mohon maaf jika ada penambahan dari saya
yang tidak tepat dan dilupakan saja. Penampilan dari saya tapi diambil ya dari yang ditulis oleh Dr. Al-Ustaz Al-Fadil Al-Ustaz Firan dan Jinja. Dan jika Anda dapatkan kesalahan silahkan ya, nomor teleponnya ada dan orangnya ada. Beliau masih hidup. Ini gunanya membaca kitab yang penulisnya masih hidup, bisa dikritisi, dikasih masukan dan lain-lain. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum